Jangan panik, jangan resah, enjoy saja, makan yang cukup. Ya Harvard suruh ke sini lah, saya buka pintunya untuk melihat. Lain virusnya ringan-ringan saja. Yang sakit yang pakai masker, yang sehat enggak usah. Satu film itu angka kematiannya jauh lebih tinggi dibandingkan corona ini. Teorinya benar bahwa memang ini kan sembuh sendiri. Corona ini tidak seganas flu burung dan sebagainya. Ini kan dengan mortality yang lebih rendah. Kira-kira memang tidak mungkin rendah dari 4%. Mungkin antara 5, 7, 8, ya mentok-mentok paling tinggi 10%. Tapi kan 10% dari 2,5 juta berapa? 250.000, Pak. Itu worst scenario yang kita prediksi. Lebih dari 220.000 kematian yang mungkin terjadi di Indonesia. Banyak banget, Pak. Ya banyak lah, dalam waktu singkat loh. Data yang berharga adalah amunisi bagi para dokter dan ilmuwan dalam melawan pandemi. Dengan data, para epidemiolog bisa menyusun strategi agar wabah berhenti. Tapi jika data tak bisa didapatkan, bagaimana mungkin mereka bisa memenangkan pertempuran? Beberapa pekan lalu, para epidemiolog UI merilis sebuah laporan. Mereka diminta Bappenas untuk menyusun draft skenario pemodelan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Apa kesulitan Bapak ketika diminta oleh Bappenas dalam membuat laporan pemodelan ini? Sangat sulit karena kan surveillance data surveillance tidak mudah diakses. Karena kita diminta oleh Bappenas untuk mencoba memperkirakan, kita juga minta bantuan teman-teman di Bappenas, tolong carikan akses data apapun yang kita manfaatkan. Jadi kalau kita hanya mengestimasi yang berdasarkan laporan yang dilaporkan oleh juru bicara, ya kan, itu terlambat. Itu data 5 hari yang lalu sudah di-swab, sudah ada gejala, baru kemudian diumumkan 5 hari ini misalnya. Mungkin sebagian orang yang diumumkan hari ini sudah meninggal. Mungkin yang sudah banyak yang meninggal juga nggak sempat dites. Nah itulah program under-reporting dan underestimasi kalau kita hanya mengandalkan data yang dilaporkan oleh secara resmi oleh juru bicara dari Kemenkes atau BNPB ini. Ya Pak, salah satu hal menarik dari laporan teman-teman di UI adalah adanya temuan bahwa COVID-19 sudah masuk ke Indonesia sejak awal Februari. Kita harus mengetahui kapan sebenarnya virus itu masuk ke Indonesia. Banyak orang melakukan pemodelan dengan memilih waktu ketika terjadi 2 orang atau 3 orang pertama terdeteksi yang dilaporkan oleh Presiden. Ya. Menurut saya tidak benar itu. Sebenarnya kita bisa melihat data-data dari berapa banyak atau kapan sebenarnya orang mulai terdeteksi dengan gejala COVID. Walaupun pada saat itu hasil tesnya masih negatif. Karena menurut informasi pada awal-awal bulan Januari, Februari, itu laboratorium kita untuk mendeteksi COVID masih belum bisa diandalkan. Sehingga banyak false negatif. Tetapi orang dengan gejala-gejala COVID sudah terdeteksi di DKI misalnya, itu mulai awal Februari sudah terdeteksi, sudah terjadi peningkatan. Dan itu kita memastikan bahwa orang Jepang itu pun sebenarnya tertular di Indonesia. Bukan orang Jepang itu membawa virus ke Indonesia. Jadi karena WHO pada waktu itu juga sudah mendeklarasi sudah terjadi penularan lokal. Jadi virus itu sudah beredar di Indonesia cukup lama. Mengapa Bapak berasumsi mereka yang mendapatkan hasil negatif di bulan Februari mestinya dinyatakan positif? Itu sudah dengan gejala COVID. Jadi sistem surveillance pemantauan penyakit itu sudah mencatat ada orang dengan keluhan demam, batuk yang tidak bisa diobati dengan pengobatan biasa. Ini kan kecurigaan pertama. Jadi kita laporkan itu sebagai suspek COVID. Masih suspek karena hasil tesnya masih negatif. Tapi hasil tes negatif itu ternyata terbukti karena
laboratorium kita belum cukup mampu mendeteksi. Pada waktu bulan Februari sudah banyak laporan kasus ditemukan di Hong Kong, di Australia yang berasal dari Indonesia. Tapi kan kita membantah, mungkin tertular di Australia. Nah gitu loh, gitu kita tuh tidak, karena waktu itu semangatnya Indonesia bebas corona, ya kan? Jadi di awal-awal ketika pemeriksaan lab hanya dimonopoli oleh satu institusi, ya, bisa terjadi manipulasi data. Karena yang mengumumkannya satu, itu yang menjadi concern saya waktu itu, harus ada pihak lain yang mengecek kebenaran itu. Jadi banyak data-data yang dikatakan negatif ternyata terbukti positif. Bagi para epidemiolog, ketika sumber data ini nggak real, imbas kepada analisis pemodelan akan seperti apa, Pak? Ya, sangat berbahaya kalau data para epidemiolog atau para ahli hanya menggunakan data resmi pemerintah. Sangat berbahaya, karena itu data itu underestimate dan underreported. Seakan-akan masalahnya cuman segitu saja, ya kan? Nah, kita baru bikin kurva antara laporan dan kemudian yang seharusnya itu gapnya makin lama makin besar. Gapnya makin besar, underreportednya makin besar. Jadi kita mengalami underestimasi yang luar biasa. Padahal yang di sana, di Indonesia yang tertular, itu jauh lebih banyak. Orang mendengarnya yang dilaporkan oleh jubir. Sekian kasus, 2.000, yang meninggal sekian. Ya kan? Sebenarnya yang sudah terinfeksi yang confirm itu mungkin 10 atau 20 kali lipat. Iya Pak, banyak yang beranggapan bahwa muara dari tertutupnya data ini adalah ada kehendak dari pemerintah untuk menghindari kepanikan di masyarakat. Kuncinya di Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatannya harusnya kalau menterinya orang yang paham tentang masalah kesehatan masyarakat, itu akan ngotot melapor Pak Jokowi, Pak, kita harus bertindak sekarang. Ya kan? Tapi malah Pak. Kamu lihatlah, Menkes confident banget, yakin apa yang harus dihadapi. Yang dihadapi ini corona, bukan barang yang menakutkan luar biasa. Yang menakutkan itu beritanya. Nah, ini yang menurut saya jadi kembang gitu. Karena Presiden juga tenang. Jadi banyak hal-hal yang tidak masuk akal dan tidak realistis karena tidak memahami perjalanan epidemi ini. Dan itu sebenarnya sudah diberitahu. Sudah banyak ahli yang memberi masukan. Ya kan, saya bingung juga kenapa pendapat ahli ini tidak didengar.